Tim penentuan juara IBL 2021 di Mahaka Arena Jakarta Minggu malam mempertemukan Satria Muda Pertamina kontra Pelita Jaya Bakri. Sempat unggul 6 bola di kuarter pertama, SM kedodoran jelang paruh pertama berakhir dan justru tertinggal setengah bola 31-32. Namun perlahan armada Milos Pejic bangkit dengan mencetak 19 angka berbanding 12 untuk PJ. Skor 50-44 untuk SM menutup kuarter ketiga. Di kuarter 4, kendati kehilangan sang kapten Arki Dikania Wisnu yang terkena fallout, SM tetap melaju kencang. Salah satunya melalui Juan Laurent yang pada laga ini mencetak 18 poin plus 7 rebound. SM akhirnya mengunci gelar juara dengan keunggulan 4 angka 68-60. Gelar juara semakin lengkap setelah poin guard utama SM, Hardianus, dinobatkan sebagai MVP final. Ini mungkin satu kehormatan buat saya, ini yang pertama kali buat saya. Tapi yang saya tahu ini bukan tentang saya, ini tentang sebuah tim dan kita bekerja bersama tim gitu. Makanya kita bisa juara bersama-sama tim Satria Muda. Ini merupakan gelar juara ke-11 bagi SM. SM terakhir kali merengkuh gelar juara pada 2018. Saat itu SM juga mengalahkan Pelita Jaya di partai final. Kabar duka ini disampaikan mantan pebulu tangkis tunggal putri, Yuni Kartika dan PBSI melalui media sosial Instagram. Markis Kido meninggal dunia saat sedang bermain bulu tangkis di Tangerang. Markis Kido mencapai prestasi tertinggi bersama Hendra Setiawan. Keduanya berhasil meraih medali emas Olimpiade 2018 di Beijing, Tiongkok. Kido juga menjadi salah satu pebulu tangkis yang berhasil merebut 3 gelar Major Olimpiade, kejuaraan dunia pada 2007 dan Asian Games 2010. Legenda bulu tangkis Markis Kido akhirnya dikebumikan di TPU Kebonanas, Jakarta Timur, Selasa pagi. Kido diduga meninggal akibat serangan jantung saat bermain bulu tangkis di kawasan Tangerang, Senin petang. Pria yang karib disapa Uda ini meninggal di usia 36 tahun dengan meninggalkan seorang istri dan 2 orang anak. Semasa hidup, Kido mencapai puncak karir bersama Hendra Setiawan dengan memenangi Olimpiade 2008 Beijing. Selain itu, Kido juga mempersembahkan emas Asian Games 2010 Guangzhou. Di mata rekannya, Kido merupakan pribadi yang ulet dan bekerja keras. Selain itu, pria berpostur kekar ini juga merupakan kawan yang humoris. Markis Kido memang sudah meninggalkan kita, tapi prestasi, nama harum, kejayaan, etos kerja, semangat juang dia harus bisa diteruskan oleh para pemain bulu tangkis Indonesia yang saat ini tengah berlatih di Pelatnas Cipayung dan kira-kira 2 pekan ke depan akan berangkat bertarung di ajang Olimpiade Tokyo. Sosok yang lucu sih sebenarnya kalau makanya saya kan manggilnya kan Bang Uda. Biasanya kan panggilannya Uda, saya Bang Uda gitu karena memang ya sejujurnya saya juga dekat sekali sama Bang Uda kan. Orangnya baik, lucu, terus ke adik-adiknya juga ngemong gitu. Kido mengundurkan diri dari Pelatnas pada 2012 dan berkarir secara profesional. Sempat berpasangan dengan Marcus Gideon, Kido akhirnya resmi gantung raket pada 2018 dan mengabdikan diri sebagai pelatih di klub Jaya Raya. Selamat jalan, Markis Kido. Indonesia telah meloloskan 23 atlet terbaik dari 7 cabang olahraga menuju Olimpiade 2020 Tokyo. Terakhir, angkat besi mampu meloloskan 5 atlet diantaranya Eko Yuli Irawan, Denny dan Windy Cantika Aisyah. Sementara atlet selancar ombak Rio Waida juga lolos melalui kualifikasi di El Salvador. Selanjutnya Indonesia diharapkan dapat menambah wakil hingga mencapai 30 atlet melalui sisa kualifikasi dan wildcard. CDM juga berpesan agar para atlet semakin menjaga prosedur kesehatan terlebih lagi dengan semakin dekatnya Olimpiade Tokyo. Kalau saya sih lebih melihatnya protokol kesehatan yang harus kita selalu ingatkan, prioritaskan, apalagi sekarang kan sedang meninggi lagi ya, baik di Jakarta maupun di Jawa Tengah dan di beberapa kota lainnya. Jadi itu yang benar-benar kita harus jaga karena jangan sampai semua persiapan sudah baik, sudah matang, pas hari hanya ada yang terkena, atlet yang akan bertanding. Nah itu akan menjadi suatu hal suatu masalah yang cukup besar. Makanya saya juga mengingatkan selalu
terutama kepada atlet-atlet kita, official semuanya protokol kesehatan jalankan secara ketat. Apalagi karena kebetulan saya Jumat kemarin baru meeting dengan Pak Menkes, dengan Pak Menko, meeting pen. Kenaikannya ini diperkirakan dalam minggu depan ini akan sangat-sangat meningkat. Saat ini Indonesia berkesempatan menambah peluang tiket ke Olimpiade melalui cabang olahraga panahan dan voli pantai putri. Panahan akan memperebutkan tiket bergu putra dan putri di Paris 20 Juni. Sementara timnas voli pantai putri akan mengikuti Continental Cup di Thailand pada 21 Juni. Indonesia dipastikan akan mengirim 5 wakil dari cabang olahraga angkat besi pada Olimpiade Tokyo 2021. Lebih dulu meloloskan Eko Yuli Irawan dan Windy Cantika Aisyah, 3 lifter lainnya dipastikan menyusul. Rahmat Erwin Abdullah kelas 73 kg putra, Denny kelas 67 kg putra, serta Nurul Akmal kelas plus 87 kg putri. Untuk Rahmat dan Nurul, PB Papsi tidak memberani target medali. Kedua lifter ini akan diarahkan untuk menikmati Olimpiade pertamanya dan menimba pengalaman serta pelajaran. Namun khusus untuk Rahmat, motivasi khusus sudah tertanam di dirinya. Rahmat akan menebus mimpi sang ayah yang juga pelatihnya, Erwin Abdullah, tampil di Olimpiade. Erwin lolos Olimpiade 2008, namun cedera membuat Erwin gagal tampil. Yang jelas sih nggak beban target kita target nggak, yang penting dikasih kesempatan 6 angkatan ya 6-6-nya harus berhasil, itu otomatis nanti. Bapak saya tuh ikut Olimpiade, cuman sebelum pertandingan ada cedera, jadi konsultasi ke dokter, jadi dilarang ngikut Olimpiade. Jadi tugas saya itu cuman biar kesampaian aja, cuman bebannya tuh kalau hasilnya tidak memuaskan aja. Ya semoga aja bisa bikin bangga orang tua dan satu negara. Saat ini Windy, Rahmat, dan Nurul terus berlatih di pelatnas dan tengah dalam masa simulasi pertandingan. Sedangkan Eko dan Denny memutuskan untuk berlatih mandiri di wilayah Senayan, Jakarta. Bersiap mengarungi Liga 3, manajemen PS Palembang sedang melakukan pendekatan pada sejumlah sponsor untuk menyokong sisi finansialnya. Sudah lebih dari 10 sponsor, diakui manajemen yang siap bekerja sama. Dukungan sponsor dijadikan manajemen PS Palembang dalam upaya mengelola klub dengan profesional. Oh ya udah banyak sekali ya, sudah jadi banyak, lebih dari 10. Saya secara rinci saya tidak terlalu ingat, tapi ya kayak Bang Sumsel itu, bank-bank lain juga ada. Sementara sekarang masih berjalan dengan baik ya, mudah-mudahan nanti ke depan kita akan mendapatkan solusi bagaimana kita memaintain PS ini. Dukungan warga Palembang dijadikan nilai jual manajemen pada sponsor untuk bersedia menopang keuangan klub untuk mengarungi kompetisi sepak bola kasta ketiga tersebut.